Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najla Sawitri dengan NIM 0922111002 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih ekonomi manajerial itu dari mata kuliah ekonomi manajerial. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui apa sih ekonomi manajerial itu. Yang pertama ada definisi ekonomi manajerial. Adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang efisien. Itu merupakan definisi dari ekonomi manajerial. Selanjutnya, ada posisi ekonomi manajerial. Bisa kita lihat, ekonomi manajerial itu mencakup seluruhnya, yaitu ada keuangan, ada sumber daya manusianya, ada operasionalnya, dan terakhir ada pemasarannya. Jadi, ekonomi manajerial itu mencakup semuanya. Ekonomi manajerial berlatar belakang untuk menghadapi masalah-masalah keputusan manajerial dengan dua hal penting, yaitu teori-teori ekonomi perusahaan dan ilmu pengambilan keputusan. Dua hal penting itu adalah untuk pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, apa sih tujuan ekonomi manajerial itu? Tujuan ekonomi manajerial itu ada dua. Ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya, yang pertama, untuk efektivitas dan efisiensi produksi. Yang kedua, ada pengaturan dan strategi. Yang ketiga, penyeimbangan supply dan demand. Yang keempat, peningkatan penjualan. Lalu tujuan umumnya adalah untuk mendapatkan laba. Yang seperti kita tahu, laba adalah keuntungan. Di dalam ekonomi manajerial itu sendiri, kita diajarkan untuk memperhatikan perilaku dari konsumsi, produksi, pasar. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori-teori untuk menghasilkan laba. Apa itu laba? Laba adalah keuntungan. Selanjutnya, laba. Laba adalah seperti yang kita pelajari sebelumnya, laba adalah keuntungan. Rumus laba adalah laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Biasa ditulis V sama dengan TR kurangi TC. Apa itu TR? TR adalah singkatan dari total revenue atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Lalu, apa itu TC? TC adalah total cost, yang berarti seluruh biaya yang dikeluarkan selama penjualan produksi. Jadi rumusnya total revenue dikurangi total cost. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik laba. Laba merupakan tujuan akhir dari perusahaan itu sendiri. Lalu laba merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Seperti karyawan. Karyawan itu kesejahteraan, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Lalu untuk negara ada pajak, selanjutnya investor itu dividen, sehingga mau berinvestasi lagi. Lalu masyarakat melalui CSR
atau kesediaan lapangan kerja. Laba juga menentukan multiplier efek pembangunan. Selanjutnya, apa sih peran laba itu? Peran laba. Yang pertama, laba sebagai sumber pembiayaan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan produk, perluasan pasar, pembiayaan lainnya. Yang kedua, laba sebagai ukuran pembayaran pajak. Yang ketiga, laba sebagai ukuran untuk membagi hasil usaha atau dividen. Yang keempat, laba merupakan cerminan kesehatan operasional perusahaan. Yang kelima, laba sebagai sumber pembiayaan kesejahteraan. Lalu yang ketujuh ada laba sebagai sumber pembiayaan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Itu merupakan peran-peran laba. Selanjutnya ada struktur alur laba. Laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan bersifat eksogen, lalu kuncinya ada konsumen. Lalu ada di sebelahnya ada biaya bersifat endogen, lalu kuncinya manajemen. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang komponen penentu laba. Laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Atau yang tadi kita pelajari sebelumnya ada TR dikurangi TC. Yang kedua ada pendapatan, merupakan variabel eksogen yang tidak bisa dimanage secara langsung oleh manajemen. Hanya bisa dipengaruhi karena pengambilan keputusannya adalah konsumen. Yang tadi ada di struktur alur laba, kuncinya pendapatan adalah konsumen. Agar optimal memperoleh pendapatan, perlu dikaitkan dengan teori perilaku konsumen. Itu pendapatan. Lalu ada biaya. Biaya merupakan variabel endogen yang bisa dimanage secara langsung oleh manajemen. Agar optimal, perlu penanganan biaya secara khusus dan cermat menggunakan berbagai teori, seperti teori biaya produksi, teori biaya pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi biaya menjadi instrumen penting dalam menghitung biaya yang tadi. Demikian presentasi saya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.